20 Januari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul menikmati hidup. Bapak Ibu, kita harus dapat menikmati hidup dengan cara yang tidak dimiliki oleh anak dunia. Dan ini yang harus kita biasakan untuk menjadi habitat kita, yaitu hidup di dalam kehendak Allah. Dari menit ke menit kita memperhatikan setiap gerak pikiran dan perasaan kita. Juga kita jaga setiap kata yang kita ucapkan, setiap perilaku, tindakan, dan perbuatan kita. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita membiasakan hal itu setiap saat, maka irama hidup untuk melakukan kehendak Allah itu menjadi irama yang permanen. Irama tetap yang tidak perlu kita usahakan dengan paksa, karena sudah otomatis menjadi irama hidup kita. Oleh sebab itu, jangan ada yang masuk dalam pikiran dan jiwa kita melalui mata dan telinga, yaitu jangan ada masuk hal-hal yang tidak patut. Kita bisa membuangnya dengan sengaja, sampai kita punya seni membuang setiap hal yang tidak patut, yang kita dengar, yang kita lihat dengan seksama. Kalau firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu berarti Tuhan memberi kita kemampuan untuk membuang semua yang tidak patut masuk di dalam pikiran, di dalam jiwa, dan di dalam hati kita. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalau kalau ia mulai bertengger dan bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa melarang orang bicara dan melakukan hal-hal tertentu yang kita lihat dan kita dengar. Tetapi kita bisa menghalau jangan sampai hal-hal yang tidak patut itu bertengger di kepala kita. Bersarang di kepala kita yang sama dengan bersarang di hati kita. Kita dapat melihat betapa rusaknya manusia sejak anak-anak. Melihat tontonan-tontonan yang telah membangun bangunan berpikir yang fasik, yang kafir, yaitu yang melawan dan menentang Allah. Dan semua kita telah menjalani hidup dengan cara yang salah ini sejak dini, sejak kecil. Selain pengaruh dari orang tua, dari lingkungan pendidikan, dan juga pergaulan di mana masing-masing kita bergaul, kita menyerap hal-hal yang tidak patut. Ditambah lagi dengan genetik orang tua kita yang buruk, menciptakan atau mencetak atau memproduksi manusia duniawi yang akhirnya melawan atau menentang Allah. Bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat yang menebus dosa kita dan membawa kita ke hadapan Allah dengan membenarkan kita. Tapi keadaan kita belum sungguh-sungguh benar. Itulah sebabnya kita harus dimuridkan. Jadi mari kita mulai hari ini menikmati hidup melakukan kehendak Allah. Apapun keadaan yang sedang kita jalani, banyak masalah dan kebutuhan mendesak yang menekan kita, tapi semua itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita memiliki dinamika hidup yang bagaimanapun tidak membuat kita berhenti melakukan kehendak Allah. Justru semua keadaan yang berlangsung menjadi sarana kita untuk melakukan kehendak Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita melakukan hal ini. Itulah sebabnya
betapa pentingnya ketika kita bangun tidur, kita mulai dengan datang kepada Tuhan. Kita mulai hari dengan membangun doa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak usah memiliki banyak permintaan. Kita hanya menyembah. Kalaupun ada permintaan, maka itu hanya seputar bagaimana kita bisa takut akan Allah secara benar. Bagaimana kita bisa mengasihi dan menghormati Allah secara benar. Dan seterusnya. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Betapa indah mulai dan berharganya kehidupan yang dari menit ke menit untuk kita lakukan di dalam kehendak Allah. Pertanyaannya, maukah kita berpikir seakan-akan tapi tidak demikian? Ya, maksudnya bahwa kitalah orang yang ditunggu oleh Allah, di mana tidak ada lagi orang yang menyenangkan hati Allah. Kenyataan tidak demikian tentu. Banyak orang yang menjadi umat pilihan, walaupun memang juga tidak banyak orang yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Allah. Penghuni surga pun akan ikut merasakan ketika Bapa disenangkan. Kita membuat senyum Allah Bapa kita karena firman Tuhan mengatakan di Lukas 15, jika ada satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Mengapa malaikat di surga bersorak-sorai? Karena Bapa di surga disenangkan, disukakan, dibahagiakan oleh kejadian adanya satu orang bertobat. Kita harus mengalami pertobatan terus setiap hari. Semakin hari semakin menyenangkan hati Allah. Berarti kita membuat dan menciptakan suasana surga di dalam kehidupan kita dan terasa sampai di surga. Maka jangan kita menjadi lelah. Ayo kita bekerja keras. Kita selamatkan generasi muda. Kita persiapkan mereka menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Dan menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Bapa. Karena mereka akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.